Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayul ikhwah, kita melanjutkan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Sekarang kita masih membahas tentang adab-adab buang air. Kita masuk ke al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, istiqbalul qiblah wastidbaruha hala qada'il hajah. Menghadap ke kiblat dan atau membelakangi kiblat ketika buang air. Bagaimana hukumnya? Kata beliau, la yajuzu istiqbalul qiblah walastidbaruha hala qada'il hajah fi sahra bila ha'il. Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh juga membelakangi kiblat ketika buang hajat di padang pasir tanpa ada penghalang. Jadi penulis buku ini merojihkan bahwa yang tidak boleh itu adalah apabila di tempat terbuka tanpa ada penghalang. Artinya tidak boleh menghadap ke barat atau menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Dasarnya apa? Yaitu hadis Abi Ayyub, yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sabda, idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Apabila kalian mendatangi WC, itu mau buang air maksudnya, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Akan tetapi hendaklah kalian menghadap timur ataupun menghadap ke barat. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, faqadimna Syam fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah. Lalu kami pun datanglah ke Syam dan kami dapati ternyata toilet-toilet di sana itu telah dibangun menghadap ke Ka'bah. Maka kami pun menyimpang dari Ka'bah, maksudnya tidak menghadap ke Ka'bah, dan kami pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Jadi menurut penulis buku ini, hadis ini menunjukkan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat apabila berada di tempat terbuka, tanpa ada penghalang. Padahal kalau kita perhatikan pemahaman sahabat Abu Ayyub justru malah memahaminya secara mutlak. Artinya tidak boleh menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat baik di dalam ruangan ataupun di tempat terbuka, tidak ada bedanya. Sebab Abu Ayyub mengatakan kami mendatangi Syam dan kami mendapati toilet-toilet dibangun menghadap ke Ka'bah, berarti berada dalam bangunan. Maka kami pun kemudian tidak menghadap ke Ka'bah, artinya miring, tidak menghadap ke kiblat, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan hadis ini justru sebetulnya mendukung pendapat kebalikan. Karena dalam hal ini memang terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali menghadap kiblat dan membelakangi kiblat baik di ruangan terbuka maupun di dalam ruangan. Tidak ada bedanya. Dalilnya hadis ini, hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Karena Nabi mengatakan apabila kalian mendatangi WC
jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya. Di sini Nabi menyebutkannya secara mutlak. Ya, Nabi tidak mengatakan di ruangan terbuka, tapi melarang secara mutlak. Walakin syarriqu aw gharibu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya, kenapa ke timur atau ke barat? Karena kiblatnya Madinah yaitu ke utara. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ya pendapat yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Adapun sebagian ulama lagi berpendapat seperti halnya pendapat penulis buku ini, yang mengatakan bahwa larangan menghadap kiblat dan membelakanginya itu apabila berada di tempat yang terbuka, ya, tanpa ada penghalang. Kita lanjutkan membacanya. Kata penulis buku, amma in kana fi bunyanin aw kana bainahu wa bainal qiblah syai'un yasturuhu fala ba'sa bidzalik. Adapun apabila berada dalam bangunan atau ruangan, atau ya antara kita dan kiblat ada sesuatu yang menghalangi, maka hal itu tidak apa-apa. Li hadits Ibnu Umar, berdasarkan hadits Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil asy-Syam mustadbir al-Ka'bah, bahwa Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW kencing di rumahnya dalam keadaan menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Ya. Sehingga Ibnu Umar memahami berarti larangan menghadap dan membelakangi Ka'bah itu kalau di luar ruangan, di tempat terbuka. Adapun kalau dalam tempat terbuka, maka itu di dalam tempat tertutup, maka itu boleh. Ini pemahaman Ibnu Umar. Ini kata penulis buku, wali hadisi Marwan al-Asghar, juga berdasarkan hadis Marwan al-Asghar, ia berkata, anakha Ibnu Umar ba'irahu mustaqbil al-qiblah, bahwa Ibnu Umar menderumkan untanya ya di arah kiblat. Sumajala saya bulu, kemudian ia pun kencing menghadap unta tersebut yang berada di arah kiblat. Lalu aku berkata, ya Abu Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadza? Wahai Abu Abdurrahman, bukankah sudah dilarang? Ya. Kata Ibnu Umar, bala iya, inama nuhiya an hadza fil fadha. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba's. Itu dilarang kalau berada di tempat terbuka. Adapun apabila antara kamu dan kiblat ada sesuatu yang menghalangimu, maka tidak apa-apa. Akan tetapi ya harus kita perhatikan, pertama, bahwa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya adalah larangan secara mutlak. Nabi mengatakan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, apabila kalian buang air, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Mutlak. Nabi tidak pernah mengatakan ya di ruang terbuka. Adapun di ruang tertutup boleh. Nabi tidak pernah mengatakan begitu. Ya, dan hadis yang mutlak harus dibawa kepada kemutlakannya. Tidak boleh dikhususkan ya dengan tempat tertentu tanpa dalil. Lalu bagaimana dengan hadis Ibnu Umar? Bahwa Ibnu Umar pernah melihat Rasulullah SAW kencing di dalam rumah, membelakangi Ka'bah. Ya, pertama, Ibnu Umar melihatnya itu tidak sengaja. Di mana Ibnu Umar waktu itu sedang naik ke atap rumah Hafsah dan tak sengaja melihat Rasulullah SAW sedang buang air. Ini perbuatan Rasulullah SAW. Dan kaidah usul fikih menyebutkan apabila bertabrakan antara ucapan Rasulullah dengan perbuatan Rasulullah, maka yang lebih dahulukan adalah ucapan, bukan perbuatan. Sementara ucapan Nabi tegas kepada para sahabatnya.
apabila kalian buang air, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Lihat, Nabi mengucapkan ini. Tapi kemudian tak sengaja Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW sedang buang air di dalam rumahnya, membelakangi kiblat. Nah, perbuatan Nabi SAW ini tidak bisa mengkhususkan hadis tadi. Kenapa? Karena yang namanya perbuatan itu banyak kemungkinan. Ini disebut dengan kejadian tertentu saja. Waqi'atu ain. Dan waqi'atu ain itu kata para ulama la umuma laha, tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang umum, tidak bisa. Karena ini bisa jadi pertama ruangan atau tempat kamar Rasulullah SAW itu yang ada dalam rumahnya sempit. Yang kedua, atau bisa jadi ini khusus untuk Rasulullah SAW. Buktinya yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya adalah larangan secara mutlak. Dan Nabi melakukan di dalam rumahnya, dan kebetulan Ibnu Umar melihatnya tanpa sengaja. Maka dari itu pendapat yang sahih, yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh sama sekali menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan juga saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan, kenapa sih kita dilarang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat? Jawabnya adalah dalam rangka menghormati kiblat, ya kan? Nah, tapi apakah menghormati kiblat itu khusus di dalam ruangan saja, atau di luar ruangan saja, di tempat terbuka saja? Adapun kalau di dalam ruangan nggak masalah kita nggak menghormati kiblat juga. Sungguh aneh kalau begitu. Terus juga pemahaman Ibnu Umar ini bertabrakan dengan pemahaman sahabat lain yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Dan pendapat sahabat apabila bertabrakan dengan sahabat yang lainnya tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan dalil. Maka ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita saja ketika meludah dilarang oleh Nabi SAW untuk menghadap ke kiblat, itu meludah. Sampai Nabi SAW mengancam, man tafala qiblal qiblah, siapa yang meludah menghadap ke kiblat, jaa yaumal qiyamah wa tiflatuhu fi baina ainai. Siapa yang meludah ke kiblat, maka pada hari kiamat nanti ludahnya itu akan nempel di antara dua matanya. Dan para ulama mengatakan larangan meludah itu tidak dibedakan antara di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan subhanallah, yang mengatakan demikian ternyata mereka yang membolehkan kalau di dalam kalau di dalam ruangan menghadap kiblat. Maka kita katakan kepada mereka, mana yang lebih berat, meludah atau kencing atau buang air besar? Jawabnya tentu buang air kecil dan buang air besar lebih berat daripada meludah. Kalau meludah saja nggak boleh menghadap kiblat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, apalagi buang air kecil dan buang air besar. Maka ini saudaraku sekalian, pendapat yang saya pandang kuat adalah pendapat yang melarang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air secara mutlak. Adapun perbuatan Nabi itu khusus untuk beliau saja. Maka penulis buku ini berkata, wal afdal tarku dzalika hatta fil bunyan. Yang lebih baik, yang lebih utama, tetap tidak menghadap atau membelakangi kiblat walaupun di dalam ruangan. Karena kehati-hatian, kata beliau.
Dan pendapat yang sahih, yang rajih, wallah, sudah kita sebutkan ya, Allahu alam ya, bahwa yang rajih adalah tidak boleh sama sekali. Ya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian di sini beliau membahas atau membawakan masalah yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah. Ma yusannu fi'luhu li dakhilil khala. Apa saja yang disunahkan bagi orang yang hendak masuk WC? Kata penulis buku, yusannu li dakhilil khala qaulu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunahkan bagi orang yang hendak masuk WC mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, bismillah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari khubuth. Apa itu? Yaitu jin laki-laki, setan laki-laki. Wal khaba'ith, itu setan atau jin perempuan. Ya. Nah, ini disunahkan ketika masuk WC membaca itu. Adapun ucapan bismillah, ini bisa menghalangi pandangan para jin sehingga tidak bisa melihat aurat kita. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis demikian. Lalu kemudian kita berlindung dari jin laki-laki dan wanita. Karena mereka juga punya ketertarikan kepada ya manusia. Ya, jin wanita ada ketertarikan kepada manusia laki-laki, dan jin laki-laki ada ketertarikan kepada ya manusia wanita. Maka kita berlindung kepada Allah karena WC atau ya toilet itu memang kata para ulama ma'wa ya asyayatin, tempat tinggalnya setan. Tempat di mana? Yaitu di toilet. Ya. Jadi antum jangan betah lama-lamaan di toilet tuh. Kadang sebagian orang ada yang betah lama-lamaan di toilet. Padahal di toilet itu adalah tempat tinggalnya apa? Para setan, para jin. Ya, na'udzubillah. Kemudian kata beliau, wa indal intiha wal khuruj, dan ketika kita telah selesai ya dari buang air, wal khuruj, lalu kita hendak keluar WC, ucapkan gufranaka. Ya, aku memohon ampunanmu ya Allah. Kenapa kok keluar WC kita disuruh minta ampun kepada Allah? Sebagian orang mengatakan kita minta ampun kepada Allah karena selama di WC kita tidak mengingat Allah. Jawab, ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena memang di WC tidak boleh kita mengingat Allah. Karena itu dilarang oleh syariat, ya maka itu tidak termasuk dosa. Sehingga tidak sesuai dengan ucapan, aku mohon ampunan kepadamu. Lalu apa dong hikmahnya? Kenapa kita ketika keluar WC setelah buang air itu disuruh mengucapkan gufranaka? Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah hikmah. Apa hikmahnya? Yaitu ketika kita buang air, kita sudah mengeluarkan unsur yang membahayakan tubuh kita. Ya. Ketika kita buang air, berupa kencing ataupun ya buang air besar ya, itu kan zat-zat yang berbahaya untuk tubuh kita dan harus dikeluarkan. Maka ketika kita sudah membersihkan badan kita dari ya unsur yang membahayakan tubuh kita, maka kita pun segera membersihkan hati kita ya dari hal yang bisa membahayakan hati kita, yaitu dosa, dengan cara kita minta ampun kepada Allah. Sehingga pada waktu itu kita ya mendapatkan dua kebersihan sekaligus. Bersih badan kita dari racun, ya, bersih hati kita juga dari dosa. Subhanallah. Ini tentu hikmah yang sangat agung sekali ya dari syariat Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Lalu penulis buku berkata, wa taqdimu rijlihil yusra 'inda dukhul wal yumna 'inda khuruj.
Dan disunahkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC. Dan disunahkan mendahulukan kaki kanan ketika keluar WC. Wa alla yakshif auratahu hatta yadnuwa minal ard. Dan agar tidak membuka auratnya sampai dia mendekat ke bumi. Ini kalau berada di ruangan terbuka. Ya, seperti misalnya ada orang yang buang air di padang pasir, ya. Maka dia angkat kainnya ketika dia sudah mulai mendekat ke bumi. Ya. Adapun kalau berada dalam toilet yang tertutup rapi, nggak masalah. Kemudian kata penulis buku, wa idza kana fil fadha yustahabbu lahu al-ib'ad wal istitar hatta la yura. Apabila buang airnya itu di tanah terbuka, di tanah lapang, maka disunahkan untuk menjauh dan menutupi diri hingga tidak terlihat. Wa adillatu dzalika kullihi, dalil-dalilnya adalah di antaranya hadis Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyab fala yura. Kami, kata Jabir, pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar perjalanan. Dan adalah Rasulullah SAW tidaklah mendatangi buang air, tidaklah beliau buang air hingga beliau pergi jauh tak terlihat. Ini dikeluarkan Abu Daud dan sanadnya sahih. Demikian pula hadis Ali. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sitrun ma bainal jin wa aurat bani Adam idza dakhala al-khala an yaqula bismillah. Di sini beliau hendak menyebutkan dalil tentang disyariatkannya membaca bismillah. Itu sabda Rasulullah SAW, penutup antara jin dan aurat anak Adam apabila masuk WC yaitu mengucapkan bismillah. Dan hadis Anas adalah Nabi SAW apabila masuk WC mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Dan dari hadis Aisyah, adalah Nabi SAW apabila keluar dari WC maka beliau mengucapkan ghufranak. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dan hadis Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW apabila hendak buang hajat, la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Beliau tidak mengangkat bajunya hingga mendekat ke bumi. Ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ya. Adapun hadis Aisyah tadi, apabila beliau keluar WC mengucapkan ghufranaka, dikeluarkan Abu Daud. Nah, demikian ya. Jadi ini adalah adab-adab atau sunnah-sunnah yang hendaknya diperhatikan oleh kita yang hendak buang air. Ya. Jadi saya ulangi. Yang pertama, ketika hendak masuk membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini yang disunnahkan ya. Kemudian yang kedua, ketika keluar WC kita mengucapkan ghufranaka. Kemudian ketika masuk WC disunnahkan mendahulukan kaki kiri dan keluar WC mendahulukan kaki kanan. Nah, di antara sunnahnya juga yaitu tidak mengangkat kain kita kecuali setelah dekat dengan tanah. Ini kalau kita buang airnya di mana? Ya, di tempat terbuka. Nah, demikian. Baik, saya kira cukup dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang masih tentang adab buang air, tentang perkara yang apa saja yang diharamkan dan dimakruhkan saat buang air. Naam. Ya, Taib izin melanjutkan Ustaz. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi ikhwani wa ikhwati fillah yang ingin mengajukan pertanyaan dengan menekan tombol raise hand.
Sambil menunggu, mungkin Ana baca pertanyaan tertulis ya Ustadz ya. Wabarakatuh, Afwan Ustadz izin bertanya, tapi di luar materi malam ini. Apakah diperbolehkan dalam hukum Islam buat orang yang hendak pindah atau memasuki rumah baru dan membangun rumah, orang tersebut bertanya pada orang pintar tentang hari baik? Misalnya kalau hari Senin baik dan hari lainnya tidak baik karena bertentangan dengan tanggal lahir atau lahir orang tersebut. Apakah ini termasuk syirik? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron jazakallahu khairan. Ini ya perbuatannya mengandung dua dosa. Dosa yang pertama, dosa mendatangi dukun. Ya, di mana Nabi SAW mengancam man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun dan ia membenarkan ucapan si dukun, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Daud. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan man ata kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi dukun, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Subhanallah, berat sekali dosa orang yang mendatangi dukun itu, saudaraku. Sudah begitu, ya, dia mau bertanya tentang hari baik, hari sial. Dalam Islam tidak ada hari baik dan hari sial. Yang memberikan kesialan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang punya keyakinan bahwa ada hari sial dan hari baik, maka itu dia jatuh kepada syirik yang disebut dengan tafayur. Maka hati-hatilah ya. Sudahlah dia mendatangi dukun dan itu dosanya berat. Dia pun juga bertanya tentang hari baik dan hari sial. Sudah gitu dia membenarkan ucapan si dukun. Wah, ini berat ya di mata Allah Azza wa Jal. Demikian. Ya, Taib Ustadz, silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menekan tombol raise hand. Bang Zul masih monitor Bang Zul? Ana bacakan lagi pertanyaan tertulisnya Ustadz. Ana ingin bertanya, saat ini kita sedang berada di masa pandemi dan PTMT, Pertemuan Tatap Muka Terbatas, sedang berlangsung, termasuk pesantren anak. Ana juga sudah mulai PTMT. Qadarullah ada santri yang positif COVID dan pesantren mengatasi secara internal saja. Padahal di surat sebelumnya, jika ada yang positif akan dilaksanakan prosedur pondok dan oleh pemerintah dalam rangka ketaatan terhadap ulil amri. Nah, dalam hal ini ketaatan terhadap siapa yang harus diutamakan? Apakah mengikuti peraturan pesantren atau mengikuti peraturan pemerintah? Jazakallahu khairan. Iya. Tentu masalah ini ya sebaiknya dilihat mana yang lebih maslahat, ya. Kalau misalnya masih bisa ditangani sendiri, ya, dengan cara diisolasi di tempat yang terpisah dengan yang lainnya dan tetap diperhatikan, ya, dimana disediakan di situ tempat untuk isolasi mandiri, misalnya untuk si santri tersebut, atau isolasi memang dipisahkan dengan yang lainnya sambil tetap diperhatikan makanannya dan minumannya.
Saya kira ini tidak bertabrakan ya dengan peraturan pemerintah. Allahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Eh, Akhwan, eh, Ana nggak bisa lihat ini nih tombol raise hand-nya karena eh, sepertinya ada gangguan teknis. Bisa menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat saja ya. Saya bacakan lagi Ustadz pertanyaan dari eh, Yumiati. Assalamualaikum Ustadz. Tadi meludah dilarang hanya menghadap kiblat saja ya. Kalau membelakangi tidak dilarang Ustadz. Syukron jazakallahu khairan. Jawab tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Yang ada adalah larangan meludah menghadap kiblat. Ya. Maka karena tidak ada dalil yang melarang untuk meludah membelakangi kiblat, maka pada waktu itu tidak boleh kita katakan bahwa itu terlarang. Karena masalah boleh atau tidak boleh dalam masalah syariat itu hanya dikembalikan kepada pemilik syariat ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Adapun kita tidak berhak ya untuk menetapkan hanya sebatas dengan akal pikiran kita. Demikian. Syukron Ustadz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz, izin bertanya, apakah jika seorang anak terlanjur memakai nama dengan dengan nama Fergie Al-Karim, usianya 7 tahun, sebaiknya diganti saja Ustadz namanya? Karena pada akhirnya orang tua mereka baru memahami arti Al-Karim hanya untuk Allah. Syukron. Iya. Ya, bagusnya diganti dengan menyebut Abdul Karim. Ya. Karena kata Al-Karim ini memang untuk Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya. Maka dari itu yang lebih bagus, yang lebih baik adalah diganti namanya dengan nama Abdul Karim. Demikian. Ya. Syukran Ustadz jawabannya. Silakan bagi ikhwani wa ikhwati fillah yang ingin mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kolom chat. Dipersilakan. Izin bertanya lagi ya, saya bacakan Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya jika seorang yang berprofesi menghias seserahan, mengajak kerjasama dengan perias pengantin, yang kami tahu bahwa perias tersebut bukanlah perias syar'i, dalam kurung merias di pernikahan yang masih campur baur. Apakah si penghias seserahan tersebut berdosa mengajak kerjasama tersebut? Jazakallahu khairan. Tentunya ya kerjasama bisnis ataupun yang lainnya tetap harus sesuai dengan koridor syariat. Maka tentu kalau dia mau bekerja sama dengan perias pengantin, harus diajari dulu dan dipahamkan tentang bagaimana merias yang sesuai dengan syariat. Ya, dengan pakaiannya yang sesuai syariat dan riasan juga yang tidak terlalu sangat medok, ya. Namun sekedarnya saja, seperti halnya yang dilakukan oleh para sahabat ketika merias Aisyah yang hendak dibawa kepada Rasulullah SAW dalam pernikahannya. Ya. Adapun kemudian diberikan pakaian-pakaian yang tidak sesuai syariat, yang kemudian si pengantin juga terlihat ya oleh umum,
Maka ini tentu tidak diperkenankan. Berbeda kalau memang si wanita ini dirias, kemudian dia berada hanya khusus di tempat wanita saja. Ya, tidak di tempat yang bisa dilihat oleh laki-laki. Maka ya yang seperti ini nggak masalah. Ya, wallahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, eh, izin bertanya tentang sanad keilmuan atau belajar agama, bahwa sanadnya harus sampai ke Rasulullah. Misalnya si A belajar kepada si B belajar kepada si C, dan seterusnya sampai terakhir kepada Rasulullah. Bagaimana Ustadz terkait dengan keilmuan agama sanad ini, Ustadz? Syukron. Apa yang dimaksud dengan sanad? Kalau yang dimaksud dengan sanad artinya kita harus memiliki sanad, ya izin beriwayatan dari guru kita. Maka ketahuilah saudaraku bahwa di zaman-zaman belakangan ini tidak disyaratkan harus ada sanad dengan ijma para ulama. Kenapa demikian? Karena sanad, ya terutama untuk hadis Nabi SAW, ya telah sangat panjang sekali untuk zaman sekarang. Oleh karena itulah para ulama sepakat bahwa sanad di zaman belakangan ini tidak menjadi sebuah syarat. Ya, akan tetapi ya kita dianjurkan melestarikan sanad, tapi bukan syarat. Ya, cukup kita merujuk kitab-kitab ulama seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Lalu kemudian kita periksa sanad hadis tersebut. Kalau ternyata maksudnya artinya kita harus belajar kepada guru langsung, talaki. Ya, karena ilmu itu harus dari mulut ke mulut. Ya Rasulullah, para sahabat mengambil dari Rasulullah, para tabiin mengambil dari para sahabat, para tabiin mengambil dari para tabiin. Demikian dari mulut ke mulut. Jawabnya benar sekali. Dan itu memang yang dianjurkan oleh para ulama. Ya, agar kita menuntut ilmu itu memang talaki, betul-betul ya duduk di majelis seorang syekh, seorang guru untuk menguasai sebuah buku misalnya, atau ilmu tertentu misalnya. Yang tentunya si guru kita punya guru lagi, gurunya lagi, terus sampai Rasulullah SAW itu hampir semua ulama seperti hati di zaman sekarang pun demikian. Ya. Jadi bukan sebatas si gurunya otodidak nggak punya guru. Nah, kalau dia otodidak nggak punya guru berarti apa? Ya, tidak terputuslah rantai sanadnya itu. Maka di zaman sekarang kita lihat ya, ustadz yang hendak kita ambil ilmunya, dia belajar kepada siapa saja, kepada ulama mana, ya. Kemudian dilihat apakah guru-gurunya itu guru-guru yang mumpuni ilmunya di bidangnya, luruskah akidah dan manhajnya. Ya, itu memang diperhatikan oleh oleh para ulama di zaman dahulu. Ya, untuk menentukan apakah kita akan bisa mengambil ilmu darinya atau tidak. Nah, demikian, Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya tentang janais. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf mau bertanya. Mereka membuat tim untuk memandikan jenazah. Lalu mereka menjual kafan dan perlengkapannya. Misal dengan harga 400.000. Untuk memandikan dan mengkafani tidak dipungut biaya apapun. Tapi suka ada yang kasih uang lebih dari harga kafan dan perlengkapan jenazah. Apakah uang dari kelebihannya itu bisa digunakan untuk hal lain? Mengingat itu amanah dari orang lain dalam rangka sedekah. Apakah uangnya bisa digunakan untuk menyumbang masjid, memberi makan anak yatim, duafa,
atau untuk keperluan pesantren dan lain-lain. Kalau uang itu tidak digunakan, artinya akan menumpuk dan tidak ada manfaatnya. Karena itu, uang lebih dari hasil penjualan kafan. Sebaiknya bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan. Sebaiknya disedekahkan ya dan diniatkan buat si mayat pahalanya. Ya demikian. Berarti boleh ya Ustadz ya? Iya nggak apa-apa. Taib. Ya Ustadz, sepertinya pertanyaannya sudah. Oh masih ada Ustadz. Anda bacakan lagi Ustadz, terkait dengan Al-Fawaid. Nggak apa-apa ya Ustadz ya? Terkait dengan materi Al-Fawaid ya Ustadz? Nanti aja itu Oh nanti al-fawaid. aja. Oke Taib. Sepertinya udah nggak ada lagi pertanyaan Ustadz untuk materi pada malam hari ini. Baik Mungkin ya, bisa karena Bang Zulnya tadi Iya, bilang ada rapat mendadak, iya Ustadz. jadi kita cukupkan dulu kajian kita. Mohon maaf sebelumnya ya kalau tidak nyaman buat antum semuanya, yang tentunya saya juga mohon maaf dengan keterbatasan ilmu saya, karena tentunya kita berusaha, saya juga menyampaikan sesuai dengan keilmuan saya. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.